Tindakan korupsi sangat merugikan negara dan masyarakat. Tindakan korupsi harus dicegah. Pendidikan anti korupsi adalah salah satu upaya edukasi untuk melakukan pencegahan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di video materi pendidikan anti korupsi mengenai definisi dan penyebabnya bersama saya, Duta. Dalam pembuatan materi video ini, saya dibantu oleh rekan saya Niken, Bekti, Deva, Rio, Awaludin, dan Joseph. Video ini kami buat untuk mata kuliah kepemimpinan, program studi manajemen, Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Tanpa panjang lebar, mari kita mulai. Jadi, korupsi itu apa sih? Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, dari kata kerja corrumper, berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi juga bisa berarti penyelewengan penggunaan waktu dinas atau kerja untuk urusan pribadi. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Definisi korupsi juga dijelaskan secara gamblang dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi adalah bertindak melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ke-30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Yang kedua adalah suap menyuap. Tindakan memberikan uang, barang, atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dengan pemberatan, yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah. Keempat adalah pemerasan. Bentuk-bentuk pemerasan antara lain, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau menyerahkan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Atau pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kelima, perbuatan curang. Bentuk-bentuk perbuatan curang antara lain pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau menjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang tersebut. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia
dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang tersebut. Bentuk kepentingan dalam pengadaan. Ini adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Dan terakhir adalah gratifikasi. Pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat atau pegawai negeri dengan si pemberi. Kita bisa simpulkan bahwa korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi. Sehingga, korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan untuk keuntungan diri sendiri. Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Permasalahan korupsi terjadi karena hilangnya nilai-nilai anti korupsi dalam diri individu. Pendidikan anti korupsi adalah upaya untuk mewujudkan budaya anti korupsi dalam jangka panjang. Menurut Ki Hajar Dewantara, yang dinamakan pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Program pendidikan anti korupsi bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku anti koruptif. Tujuan pendidikan anti korupsi tidak lain untuk membangun karakter teladan agar anak juga dapat menjadi promotor pemberantas korupsi. Jika kita berbicara mengenai korupsi dan pencegahannya, kita tidak bisa terlepas dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Indonesian Corruption Watch. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 6 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan, pertama, tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.
Kedua, koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Ketiga, monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Keempat, supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kelima, penyelidikan, penyidikan, dan penuntunan terhadap tindak pidana korupsi. Keenam, tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Indonesia Corruption Watch atau ICW lahir di tengah gejolak reformasi 98. Digawangi beberapa aktivis YLBHI, ICW berdiri dengan keyakinan bahwa korupsi harus diberantas karena korupsi telah memiskinkan dan menggerogoti keadilan. ICW mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender. ICW juga meyakini bahwa rakyat harus makin kuat dan terorganisir untuk mengawasi dan mengendalikan jalannya pemerintahan. Rakyat harus turut mengambil keputusan dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dalam menjalankan misi tersebut, ICW mengambil peran sebagai berikut. Pertama, memfasilitasi penyadaran dan pengorganisasian rakyat di bidang hak-hak warga negara dan pelayanan publik. Kedua, memfasilitasi penguatan kapasitas rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik. Ketiga, mendorong inisiatif rakyat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum serta ke masyarakat luas untuk diadili dan mendapatkan sanksi sosial. Keempat, memfasilitasi peningkatan kapasitas rakyat dalam penyelidikan dan pengawasan korupsi. Kelima, menggalang kampanye publik guna mendesakkan reformasi hukum, politik, dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi. Keenam, memfasilitasi penguatan good governance di masyarakat sipil dan penegakan standar etika di kalangan profesi. Kita sudah tahu pokok permasalahan korupsi. Bahkan pengawas untuk mencegah korupsi, baik yang independen maupun dari pemerintah, sudah ada. Kita pun tahu korupsi itu salah dan sangat merugikan masyarakat. Namun, kenyataannya korupsi masih kerap terjadi. Kira-kira apa faktor penyebab seseorang melakukan korupsi? Ada dua faktor utama penyebab terjadinya korupsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadinya korupsi merupakan faktor pendorong yang berasal dari dalam setiap individu. Faktor-faktor itu antara lain adalah: pertama, sifat tamak atau rakus manusia. Hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki menjadi penyebab terjadinya tindak korupsi. Kedua, gaya hidup konsumtif. Perilaku konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hasratnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Ketiga adalah moral. Mempunyai moral yang lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Faktor eksternal terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu: pertama, faktor politik. Politik adalah salah satu penyebab korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang, merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu, Terence Gomez memberikan gambaran bahwa politik uang sebagai use of money and material benefits in the pursuit of political influence. Korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik. Kedua, faktor hukum. Faktor hukum sebagai penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi aspek perundang-undangan dan dari sisi lemahnya penegakan hukum. Substansi hukum yang tidak baik mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas atau tegas sehingga multitafsir, kontradiktif, dan overlapping dengan peraturan lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Ketiga, faktor ekonomi.
Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah, dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun saat ini, korupsi dilakukan kaya dan berpendidikan tinggi. Keempat, faktor organisasi. Organisasi juga merupakan salah satu penyebab korupsi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Sekian penjelasan mengenai korupsi dan penyebabnya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan pada penyampaian materi ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Dari Sabang, dari Merauke, dari Miangas, dari Rote, mari bersama-sama kita mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Bersama kita bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.